yang di Malang 2. 3. 1. Oh iya, satu di Toraja. Share dengan 3 orang masih kita di kelas sini, 10 satunya di Jawa Toraja dan ya. hari ini jam Tapi yang satu di Toraja ini masih Aktif. Malah yang di Malang, yang ada satu di Malang yang kurang aktif. Oh, oke. Jadi kita akan diskusi bersama seputar Layanan layanan di PPDB SDM. Di kita SDM ikuti dan ada teman-teman bisa 4 juga ada 4. ikuti. Kita akan taruh 3 di Malang, 1 deskripsi di untuk Toraja. video rekaman ini. Mudah-mudahan Dari bermanfaat. Ambon. Terima kasih dan terus ikuti Dari bidang Meet and Share pada saat ini. Diskusi masih ya biasalah bantu cari, tapi akhir-akhir ini sedikit karena yang satu sibuk, jadi kita sudah jarang membantu. Tapi di Malang semua 4-nya. Yang satu di Toraja. Satu, tapi masih kuliah, masih lanjut ya. Iya. Iya, berarti ada kemungkinan balik lagi. 3-nya di Malang semua ya. Oke. Enggak datang dia. Lebih ada. Oh iya. Yang satunya sakit kalau nggak salah. Masih keluar. Oh yang satunya ada orang. Yang satunya sakit. terus ke pengkaderan dan organisasi. Pengkaderan dan organisasi ada 4 orang, tinggal 1. Di Malang tinggal Di 1. Malang. 3-nya pulang ke 3-nya bisa dibilang udah lulus. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk teman-teman bisa kembali bergabung. Terus yang di Malang kita tinggal 1. Tadi sebenarnya dia mau datang, kemarin udah saya telepon, udah mau datang, tapi dia lagi flu dan beberapa hari terakhir ini kena mimisan. Iya. Keluar darah, jadi akhirnya dia nggak enak juga, dan dia bilang salam aja sama pengurus basis. Nah itu dari pengkaderan, kendala kami seperti itu. 3-nya udah lulus, jadi sangat kecil kemungkinan untuk teman-teman dari 3 itu untuk datang kembali ke Malang, termasuk koordinator. Bikin poster, membagikan ini, cuma mungkin rencananya juga orangnya mau datang, koordinatornya mau datang, cuma lagi nggak enak badan katanya tadi. Habis itu kewirausahaan 3, 2 di Toraja, 1 di Malang. Yang satu sama itu kayaknya udah ini ya, udah lulus juga ya. Iya, kayaknya yang koordinatornya udah lulus, jadi masih 2. Dan 2-nya aktif. Bella masih sering ikut ibadah dia. Berarti 1 udah lulus dan sudah ditolak aja. Dari Toraja. Ya mungkin dari komposisi kami seperti itu. Untuk yang krusial malah belum disebutnya. BPI-nya 2 di Malang, 2 di Toraja. BPI Pengurus Inti. KBS, KSB. Koordinator, sekretaris, bendahara. Jadi bendaharanya yang sekretarisnya yang ada 2. Benar? Sekretaris yang ada 2. Sekretaris satunya Sagita lagi di Toraja. Termasuk Sagita tadi malam masih bisa chat, tapi tadi udah nggak bisa digabung, mungkin lagi di kampung susah jaringan. Terus bendaharanya Adel. Kebetulan kalau di BPI kami sebutnya pengurus inti, bisa dibilang masih sangat aktif dan masih berkoordinasi lah. Apalagi dengan teman-teman yang ada di Malang. Kalau yang ada di Malang masih enak lah, yang paling ketimbang teman-teman yang ada di Toraja. Kalau di BPI seperti itu. Ini ya, memang kalau saya secara pribadi itulah dinamika dalam BPD ya. Jadi yang pertama kita bangun itu bagi saya itu kita perlu melihat pelayanan yang kita emban itu sebenarnya untuk apa arahnya. Jangan dulu berbicara banyak tentang program kerja, karena bagi saya program kerja itu akan selesai kalau kita dengan semua orang itu sudah kelar. Jadi kita beres dulu dengan diri kita. Nah, beres seperti apa? Kita harus tahu sebenarnya buat apa sih saya masuk dalam PPDB Malang. Nanti Tuhan yang akan mencukupkan. Percaya itu. Itu Tuhan yang cukupkan. Ya Pak Pendeta ya. Jangankan itu.
kita lihat dari filosofi mula-mula lah, cuma berapa orang, dan itu bisa sampai dari ribuan, 5.000 bahkan bertambah, dan itu hitungannya dalam hari. Nah, apalagi kita yang keadaannya sekarang, kalau saya lihat Malang itu selalu kan bertambah. Jadi ada teman-teman cerita ini, sebenarnya hampir semua kondisi itu yang teman-teman alami, hampir semua jemaat alami. Bahkan jemaat yang merasa jemaat besar itu pun alami hal itu. Jadi menurut saya, dan ini periode kami pun bukan ini kejadian seperti itu. Dan saya yakin dari kakak-kakaknya juga yang sebelumnya itu yang jadi pengurus pun akan mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya problem ini kan bukan problem yang baru kan. Nah, sekarang itu bagaimana sih kita menghadapi hal model seperti ini? Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Saya tidak bisa kasih jurus apapun yang bisa untuk teman-teman itu aktif kembali, tetapi baliklah prinsip pelayanan teman-teman seperti apa. Nah, kalau memang betul-betul ada punya hati itu melayani di PPGT, silakan ambil itu, beri komitmen. Kalau memang mau betul-betul melayani, banyak tempat lain untuk bisa melayani. Kalau kita memang tidak punya hati di PPGT, dulu saya paling suka untuk ke semua mengajak. Di sini mungkin masih ada teman-teman dari Surabaya, saya paling suka itu ajak yang teman-teman itu gabung. Tapi sampai pada satu titik saya sadar bahwa tidak semua orang akan bisa kita tarik di PPGT. Itu tidak bisa semua orang kita tarik di PPGT. Nah, bagaimana kita mau bawa teman-teman itu beri satu pemahaman yang benar, kenapa sih saya harus masuk PPGT? Beri teladan yang baik. Nah, kemudian kalau teman-teman menganggap bahwa misalnya gini, ternyata sudah banyak pengurus yang pulang kampung dan bilang, oh saya ada kegiatan PPGT ini yang di tempatnya masing-masing ya. Nah, justru lihatlah dari situ. Berarti teman-teman itu bukan gagal sebenarnya. Justru kita bersyukur bahwa dari Malang ada teman-teman yang masih setia mau mengerjakan pelayanan di tempatnya mereka itu untuk kembali ke sana. Nah, bagaimana solusinya? Kalau saya secara pribadi, teman-teman tawarkan, oh yaudah kita bersyukur kalau sudah ambil pelayanan di situ. Ya sudah, semoga kau bisa jadi teladan di situ. Nah, gimana nih pelayanan di Malang? Nah, bagaimana kalau kita PAW aja, kan kau sudah aktif di situ. Bagaimana kalau kita sarankan PAW teman-teman itu? Bukan berarti kita tidak sayang, justru kita sayang sama mereka. Biarkan mereka berkembang di mana mereka ada saat ini. Dan saya secara pribadi itu melihat itu suatu hal yang luar biasa gitu. Teman-teman harus lihat dari situ. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan Malang, tetapi di mana tempat dia saat ini ada, disitulah yang bisa dia kasih yang terbaik. Kan tidak ada namanya PPGT Malang, Tuhannya PPGT Malang, Tuhannya PPGT di sana, Tuhannya PPGT klasis, kan satu aja kan sebenarnya di situ. Tapi kita dalam bentuk organisasi yang banyak kepala. Nah, kalau saya lihat seperti itu, kalau saya jangan paksakan, itu biarkan mereka juga kerjakan pelayanan di mana mereka teman-teman kita. Itu yang kita doakan sekarang. Teman-teman pengurus saat ini itu masukkan doa pokok pengurus, doakan mereka juga. Biar mereka di sana betul-betul serius mengerjakan pelayanan ini. Jadi sama pun di klasis, kalau memang sudah tidak punya hati, contohnya koordinator barang itu berapa kali kami ganti. Baru selesai konferensi langsung diganti. Habis itu setelah itu dia bilang, saya kayaknya berat, ini kita tidak dipaksa. Habis itu ganti lagi. Kan selalu ada hati yang siap untuk menggantikan urusan. Itu kan, percaya. Kalau memang kita anggap, aduh, pusing dengan pemikiran kita dan kita tidak pernah doakan, itu yang perlu kita sebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa ditambahkan sedikit ya. Saya pengalaman berbagi, bukan saya kasihkan pengalaman yang luar biasa, tapi hal yang bisa dibagikan dari pelayanan yang teman-teman kerjakan saat ini akan seperti begitu ke depannya. Mungkin itu saja, mungkin nanti dari teman-teman klasis bisa tambahkan. Oke, terima kasih. Itu Ji. Nah, untungnya teman-teman di Malang ya yang sudah bertugas sama masih ada di Malang masih bisa menurut saya sih
masih ada yang bisa kita rasakan dari pengurus meskipun tidak maksimal. Ya kembali karena situasi kita mengerti saja, betul mengerti saja. Ini nih yang kayak dibilang cari-cari pelayanan tadi dibilang. Saya sebenarnya baru pulang juga dari kampung ini, jadi selama 3 bulan teman-teman saya cuma bisa setahun dari grup saja saya lihat. Tapi mungkin emang ada beberapa bidang yang selama COVID ini susah gitu untuk menjalankan prokernya, dan menurutku juga apa ya, memerlukan suatu inovasi baru sih kalau menurutku itu ya. Soalnya nggak mungkin stuck di situ aja gitu dengan proker sebelumnya yang bisa berjalan. Nah, untuk bidang spiritual kan di sini udah mulai mau masuk ke pertengahan, dan aku rasa belum ada lagi nih ibadah, udah waktu lagi nih ibadahnya, jadi kayak aduh kapan lagi mulai. Terus untuk yang lain mungkin ini sih yang anggota nggak bisa lihat kan apa ya, kayak komunikasi kalian antar pengurus kan, itu yang nggak bisa kita tahu gitu ya. Yang aku lihat mungkin cuma beberapa aja nih yang aktif, dan dari bidang ini mungkin kayak yang aktifnya cuma itu aja gitu. Terus yang anggota lain sampai kami anggota nggak tahu gitu kalau dia pengurus juga gitu, kayak apa ya, kayak ya setidaknya di-push lagi gitu, ditahu lagi oh dia juga pengurus nih, berarti emang ada hal yang harus dia lakukan juga. Terus mungkin untuk kepengurusan itu aja kan, itu aja. Kalau untuk anggota sendiri, menurutku sebelum COVID juga anggota itu sangat aktif banget, sangat apa ya, kayak rame banget gitu. Menurutku yang aku kira cuma dikit, oh ternyata rame banget nih, apalagi pas hari ibadah rame banget nih, suportif banget mereka gitu terhadap ini program PPGT gitu. Nah, tapi setelah adanya COVID, mulai ada ibadah online, terus ada apa tuh kayak mulai berkurang lagi nih, mungkin karena emang yang Boy bilang tadi udah balik ke daerahnya masing-masing, sehingga mereka lebih aktif di daerah itu gitu. Jadi kayak bingung juga mau aktif di Malang kayak gimana caranya, kayak gitu sih. Terus mungkin belakangan ini karena anggota juga udah jarang, sedikit banget yang di Malang, jadi kayak apa ya, tapi untuk kumpul-kumpul sih masih sering sih, kayak yang SDM kan sering ngelakuin ini olahraga itu kan masih aktif banget, masih banyak yang sering ikutin. Jadi kayak apa ya, jadi kayak anggota ternyata emang sangat sportif gitu loh dalam mengikuti kegiatan PPGT. Itu sih betul. Terima kasih. Tadi udah ada sedikit intro lah dengan Kak Gorbi, dengan Kak Teguh, kayak bilang sebenarnya teman-teman PPGT di Malang itu sangat luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Karena kita latihan, misalnya besok puji-pujiannya besok, ayo. Kita latihan di gereja cuma 4 orang. Ibadah besok Minggu, semua PPGT dipaksa untuk maju ke depan dan kita nyanyi semua sama-sama. Jadi bisa dibilang kalau untuk keaktifan anggota dalam kegiatan peribadatan, anggota aktif kegiatan peribadatan. Tapi mungkin ini jadi kayak koreksi ke kami juga pengurus. Anggota-anggota PPGT jarang bertemu karena jarang adanya proker yang dilakukan sama pengurus. Jadi kayak pengurus ini jarang mengadakan proker yang bisa onsite gitu Kak. Jadi akhirnya titik temunya antar anggota ini sedikit. Terus tadi saya lupa Kak Teguh atau Kak Gorbi yang sempat singgung, gimana kalau di grup, kalian punya grup PPGT, gimana kalau responnya di grup? Saya langsung tunjukin bahwa
mungkin saya nggak bisa ngomong, tapi saya bakalan berpikir, gini loh grup kami, gini loh keadaan kami di Malang. Bukan berarti kami pengurus mengadu dan mengeluh bahwa susah ngurus jemaatnya, bukan seperti itu, tapi kayak kami ya kami seperti ini, maksudnya ya kami di Malang seperti ini, apa yang anak-anak tanya ya kami menjawab dengan keadaan kami seperti ini. Kayak ya itu yang kembali saya bilang, mungkin saya bisa aja bilang ke kakak-kakak, wah kamu sangat aktif di Malang ini, kan kakak-kakak juga nggak tahu kan, cuma dikembalikan lagi. Mungkin ya memang adalah suatu masa ya kita tidak lepas dari kejenuhan, kebosanan, pasti adalah masanya. Kami pun sebagai pengurus klasis merasakan juga ada periode seperti itu, tapi kembali lagi karena kami masih di dalam satu lingkaran naungan ini, satu persekutuan ini, itu yang membuat kami tetap paham satu sama lain. Pasti ada salah satu dari teman-teman pengurus. Tidak ada kata Apa? Kemarin saya berapa kali nyemil sama dia nih. Nyemil ciki, minum ciki. Minum 2 botol. Aku aja tuh yang ribu. Dua aku udah 14.000. Makan nasi 35.000. Belum ini lagi ciki. tinggal 14 Mereka mana nyesel? Itu kalau dikumpulin uang makannya dapat tiket pesawat itu. ayo kan joget-joget. Oke, thank you. Thank you. Kabar-kabari kalau datang di Malang. Oke, siap. Orbeng, lamor ibu torro. Jiwanya kami telobet menghape kita. Ya. Karko, satu pesan untuk anak-anak Malang. Tetap semangat pelayanan, kerjakan dengan semangat, ajak teman-teman yang lain, jangan pernah menyerah untuk sekarang ya. Tetap semangat teman-teman semua. Oke, sampai tujuan Karkos dan teman-temannya. Dadah.